Sagittarius barengan sama Oracle Card Indonesia di readingan kali ini ya. Apakah gerangan ya judulnya. Temanya adalah dia yang ingin jujur. Kira-kira siapa sih yang mau jujur sama kamu ataupun kepingin jujur sih tapi nggak bisa jujur gitu. Terus abis gitu juga masih belum nemu banget gitu kan timing yang tepat untuk bisa bicara sama kamu. Oke, bacaan ini general, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat kamu yang mau dengar dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Dan jangan juga cuman dilihat di channel yang ini aja teman-teman ya, Oracle Card Indonesia, tapi juga di channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga tiga-tiga bermanfaat ya buat kamu semua ya. Dan buat kamu yang masih belum pada tahu gimana sih kak caranya buat private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp yang ada di bio dan juga ada di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia teman-teman ya. Klik notifikasi jangan lupa supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari video-videonya Oracle Card Indonesia. Well, dia yang ingin jujur siapa ya? Jujur, ngawur ya. Sagittarius, till this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Kita lihat ya teman-teman ya ceritanya kamu Sagittarius ya. Dia yang kepingin jujur siapakah gerangan ya. Seorang keluarga ya, jelas terlihat di sini seorang keluarga. Orang ini ya adalah orang yang sangat introvert sekali. Agak susah berhubungan dengan orang-orang sekelilingnya ya, dalam artian tuh semua kayak dia hidup di dunianya dia sendiri gitu loh teman-teman ya. Dan ini orang yang susah sekali diatur, tapi bukan berarti dia nggak peduli ya teman-teman. Dalam arti gini, dia tuh punya yang namanya prinsipnya dia ya. Prinsipnya dia sebagai seorang manusia tuh dia sangat memilikinya. Tetapi ya prinsip ini agak sedikit berbeda daripada orang yang lainnya. Kalau misalkan semuanya ke kanan gitu kan ya, dia tuh ke kiri. Tapi dia nggak pernah maksa loh. Dia nggak pernah maksa orang itu untuk ngikutin dia ke kiri, itu enggak teman-teman. Dia menghargai, sangat menghargai, karena dia juga nggak mau yang namanya privasinya dia tuh diobrak-abrik sama orang lain. Jadi dia tidak akan mengganggu juga privasi orang lain ya. Bebas, tapi dia punya aturan untuk dirinya dia sendiri ya. Dan masih keluarga. Kalau dibilang masih keluarga tuh lingkupnya luas ya. Lingkupnya luas dalam arti seseorang bisa jadi ayah, ibu, suami atau istri atau adik atau kakak gitu, tapi masih di area-area yang kaitannya dengan keluarga. Orang ini adalah orang yang banyak sekali mengorbankan dirinya ya, perasaannya untuk orang lain, untuk orang-orang yang dibantu sama dia ya, seperti itu. Cancer atau Aquarius ya, sionya bisa jadi sio kambing atau sio macan teman-teman ya, di antara itu. Yang jelas ini orang bergerak sendiri ya, dia nggak mau direbetin sama orang lain ataupun dia juga nggak mau ngeribetin orang lain. Tapi sering kali orang itu banyak salah paham sama dia ya, miskomnya itu sangat besar sekali karena cenderung diam gitu loh, diam dan action sendiri. Orang yang kayak begini ini kan memang susah dimengerti ya gitu. Oke. Right, selanjutnya kita lihat. Banyak orang yang ngejudge dia ya, bahwa dia tuh gak peduli sama keluarga, bahwa dia itu sukanya itu mikirin dirinya dia sendiri, egois dan bla 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 gitu. Pokoknya apa yang dilakuin dia itu ibaratnya dia really egoistik banget ya, gak peduli sama lingkungan sekitarnya. Jadi apa sih orang bilang kayak orang yang gak punya empati gitu loh teman-teman ya. Dan orang mengira bahwa dia itu punya masalah sendiri, dia punya problem sendiri, dia punya
apa ya, kayak traumanya sendiri gitu loh, sehingga mungkin itu yang menyebabkan dia tuh nggak terlalu peduli sama orang lain gitu. Dan kalau dibilang cukup menyakitkan ya, karena banyak sekali orang-orang yang berpendapat bahwa kamu tuh orang yang bukan kamu ya, tapi orang ini ya teman-teman adalah orang yang sangat sakit ya, dan banyak menyakiti gitu loh, terutama adalah orang-orang yang kaitannya dengan dia, satu keluarga ya, termasuk kamu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi hal-hal kayak begini yang dibicarakan orang-orang ya. Memang agak susah sih ya. Ini cerita bisa terbolak-balik ya teman-teman ya. Bisa kamu ke dia atau dia ke kamu. Ada cerita-cerita yang kaitannya dengan konflik-konflik yang terjadi, rahasia-rahasia yang tidak diceritakan ya, yang kemungkinan besar berkaitan dengan orang yang dicurigai ya dulu pernah mengkhianati. Tetapi ya, posisinya sekarang ini adalah tidak berkontak atau hilang silaturahmi. Ya, ini yang menyebabkan konflik-konflik yang terjadi itu kadang-kadang kian memanas, karena satu, kalau kamu berhubungan dengan orang yang dia tuh tipikally orang diem, jadi dijudge orang kayak apa juga diem, salah diem, bener juga diem gitu. Itu kan repot ya teman-teman, karena apa? Karena kita nggak tahu dari sudut pandang yang lain gitu loh ceritanya. Nah, kebayang gak sih kamu berhubungan dengan orang seperti ini? Whether ini adalah family kamu ya teman-teman ya, punya rahasia besar ya berkaitan dengan uh, pengkhianatan teman-teman ya, dan ini yang mengakibatkan konflik karena tidak kunjung ada penjelasan-penjelasan dari dia gitu. Dan ini sih ya yang ingin sebenarnya dia jujur ya tentang perasaannya dia. Kita coba lihat ya teman-teman, bahwa sebenarnya dia ingin mengakhiri segala sesuatunya ya. Dia ingin mengakhiri segala sesuatunya dan memulai lagi hidup yang baru ya. Entah itu dengan siapapun, entah itu dengan kamu, entah itu dengan pasangannya dia atau seperti apa ya. Tapi yang jelas ada keinginan untuk mengakhiri dan memulai lagi sesuatu hal yang baru. Hal-hal ini terkait dengan keuangan teman-teman ya. Hal-hal ini terkait dengan keuangan dalam arti sekarang ini mungkin dia jalan bersama dengan seseorang yang to be honest secara hati dia nggak kepada orang itu gitu loh, tetapi secara materi ya mau nggak mau gitu ada pertanggungjawaban di sana. Nah itu yang nggak bisa dilepas, tapi sebenarnya dia ingin mengakhiri untuk kembali ke pilihannya yang memang sudah dipilih. Contoh misalkan ketika dia memutuskan bersama dengan kamu ya, yang walaupun mungkin kamu bukan cinta pertamanya atau bukan cerita di sebelumnya gitu, tetapi dengan kamu dia sudah memilih. Nah, dan dengan dia yang lain tersebut ya, kemungkinan besar problem-problem yang terjadi adalah hal-hal yang kaitannya dengan duit, dengan uang dan sebagainya. Dan ini dia sebenarnya mau lepaskan karena dia ingin kembali ke pilihannya yang pertama yang memang dipilih dengan dia, yang dia memang sudah berkomitmen bahwa dia akan bersama dengan orang tersebut ya, which is kalau misalkan di cerita ini adalah kamu teman-teman ya, seperti itu. Atau ini cerita boleh terbolak-balik ya, boleh. Oke, seperti itu sih. Ini sih yang ingin dia jujur bahwa dia ingin mengakhiri, tapi ada problem-problem yang kaitannya dengan uang, dengan duit, dengan harta, dengan sesuatu hal yang terlihat ya, dengan materi yang masih belum selesai dan memang harus diselesaikan seperti itu ya. Dan kalau kita lihat lingkungan yang ikut mencaci ya, dalam artian orang yang nggak tahu apa-apa ikut-ikutan menjudge ya, dan apakah menyukai? Iya, menyukai, mencintai ya, tapi ini akan jadi hubungan yang sangat toksik sekali. Whether dimanapun ya teman-teman ya, pilihan kamu, artinya dimanapun kamu berada saat ini di bacaan ini, entah kamu adalah orang ketiganya atau kamu adalah orang yang mengalami hal tersebut, atau entah kamu adalah orang yang berada di sisi seberang ya, seperti itu. Jadi memang kalau dibilang cinta iya, tapi agak susah ya karena pandangan-pandangan dari lingkungan sekitarnya ini juga ikut yang kayak cici cuit ya di belakang-belakangnya kalian ya, dan akhirnya ini menjadi satu hubungan yang toksik ya, yang memang benar-benar hubungan yang sangat sulit begitu ya. Ini istilahnya apa ya tadi ya, troning atau apa gitu loh tadi
Tadi barusan aku baca teman-teman ya. Jadi salah satu caranya adalah dengan cara seperti apa ya, dipasrahkan teman-teman, karena kita nggak tahu juga ya. Sudah memilih sesuatu hal tapi nyatanya pilihannya mungkin ada keraguan di sana, dan itu wajar, namanya juga manusia gitu kan. Tapi ya apapun pilihannya, dimanapun kamu berada di cerita ini teman-teman ya, kamu tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan. Jadi kalaupun harus berpisah, kalaupun harus bersama ya, itu adalah sesuatu hal dimana kamu diingatkan banyak hal. Untuk apa sih? Untuk jauh lebih care sama diri kamu sendiri. Bener, kadang itu susah ya teman-teman, ketika kita mengharapkan orang lain untuk care sama kita, tapi kita nggak pernah care sama diri kita sendiri, and it's not fair gitu kan, unfair banget gitu. Nah sebaliknya pun juga kayak begitu gitu, ketika orang lain mengharapkan kita sayang sama dia atau peduli sama dia, sedangkan dia sendiri nggak pernah peduli sama dirinya sendiri, itu juga unfair gitu pastinya, seperti itu. Jadi jawaban ini adalah nggak bisa kamu putuskan sendiri. Yang ada ya cukup berpasrah diri, serahkan segala sesuatunya sama alam semesta ini, dan lihat pertanda dengan jelas. Artinya jangan selalu berkubang pada penderitaannya kamu sendiri gitu loh, bahwa kamu tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan, dan gak perlu yang namanya berdrama-drama dengan pikiran-pikiran yang mungkin ya saat ini kayak berkecamuk gitu loh di otak kamu, di pikiran kamu ya, seperti itu ya. Ada banyak hal dimana berhenti yang namanya mikirin hal-hal yang gak penting untuk dipikirkan teman-teman ya. Kasih jarak, kasih space yang tepat, dan gak perlu membuktikan apa-apa, gak perlu menang-menangan atau gak perlu kalah-kalahan juga ya, karena percuma gitu loh. Percuma ya, kenapa ya, percuma lah gitu, ngapain kita membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa. Kalau kita menang emang kita dapat apa, cuman kepuasan doang, habis itu juga empty lagi, juga kosong lagi ya. Jadi fokus aja deh sama apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Kasih jarak yang tepat, isi waktunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau bermutu ya, belajar kek, sekolah lagi kek, kerja kek gitu, atau hal-hal yang memang kaitannya dengan pembelajaran yang bikin kamu atau dia tuh jauh lebih pinter lah gitu ya, smart. Oke ya teman-teman, ini sih sebenarnya yang dia pengen jujur bahwa sebenarnya dia ingin mengakhiri, tetapi karena ada problem-problem yang kaitannya dengan keuangan, jadi masih ya berusaha, tapi dia udah yakin sama pilihannya dia, begitu ya. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di next timeless Cindera reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita-cerita berbeda dan zodiak-zodiak yang berbeda pula ya pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.